kita lanjutkan ya, sharing-sharing ngobrol-ngobrolnya tentang performa. Ya, jadi biasanya kalau kita membahas tentang performa, itu hubungannya dengan orang-orang yang memiliki sebuah impian atau memiliki sebuah tujuan. Nah, apakah Anda memiliki tujuan dalam bisnis Ria Network ini? Boleh dong diketik ya, Anda tujuannya apa? Bergabung di bisnis Ria ini tujuannya apa? Ini penting ya. Kalau orang tujuannya hanya meramaikan saja, ini nanti hasilnya juga cuman ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi pastikan tujuannya apa. Ya, boleh dong ketik. Wah, ini ingin sukses bagian keluarga. Tujuannya pengen punya passive income, mencapai crown agency. Oke, tujuannya saya bisa memiliki income dan bisa umroh. Nah, ini sudah mewakili ya, Anda punya sebuah tujuan besar, yaitu ingin meraih posisi crown agency, ingin memiliki passive income, ingin membahagiakan keluarga, ingin mengumrohkan, ingin mengajikan, ingin menyantuni anak yatim. Itu grand design-nya. Tapi kita tarik, bagaimana agar Anda bisa meraih impian itu. Nah, jadi meraih impian, ya tujuan yang tinggi dan panjang, itu biasanya kalau terlalu memikirkan yang jauh-jauh, biasanya nanti malah kita jadi mager, malas gerak, atau pikirannya nggak nyampe. Makanya kita harus membuat start yang mudah dulu. Nah, ini detailnya ya, saya siapkan dulu nih. Nah, ini. Jadi kalau kita start, ibarat kata ya kita, ya Anda semua, ini ibarat kata mobil ini. Mobil yang sedang naik ya menuju tujuan. Ini mobil ini adalah Anda ya sebagai kendaraan. Oke, jadi sebelum kita melakukan perjalanan, melakukan meraih impian-impian kita, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama diri kita dulu, ya mobilnya dulu kita perhatikan. Jadi komponen mobil itu ada 3 ya. Yang pertama bahan bakar, yang kedua mesin, dan yang ketiga adalah mobil itu sendiri. Nah, bahan bakar itu adalah sesuatu yang membuat kita ini terus berjalan, energinya. Dan yang membuat energi kita ini tidak terhentikan. Kira-kira energi apa yang membuat kita tak terhentikan? Energinya harus benar dulu. Kalau misalnya mobil, ternyata diisi air, jalan nggak? Nggak jalan. Ya, mobil bensin diisi solar, jalan nggak? Nggak jalan. Jadi BBM-nya ini harus tepat dulu. Ya, nah BBM yang paling tepat adalah dorongan diri kita. Ya, misalnya Anda pengen menjadi crown. Kenapa kok pengen jadi crown? Karena ingin membahagiakan keluarga. Ya, kalau ingin membahagiakan keluarga, kenapa ingin membahagiakan keluarga? Karena saya mencintai istri dan anak saya. Nah, berarti bahan bakarnya adalah cinta. Oke? Nah, gimana suaranya? Suara saya kedengeran nggak? Jangan sampai saya ngomong panjang Aman, Pak. lebar kali tinggi. Oh, aman ya. Ya. Ya, oke. Jadi bahan bakarnya apa dulu? Apa yang melatar belakangi, mendorong Anda agar Anda tidak terhentikan?
Ini dulu. Ya. Karena rasa cinta. Biasanya kalau rasa cinta ini datangnya dari hati. Sesuatu yang dari hati itu tulus. Nah, ketulusan itu yang membuat kita nanti tidak terhentikan. Ya, ingin membahagiakan keluarga, kemudian ingin berbagi, ya, berbagi kepada orang lain. Ini sebuah bahan bakar. Pastikan Anda punya bahan bakar. Energi ketulusan apa yang ada dalam diri Anda? Temukan dulu. Ya, kalau tidak ada energi ketulusan, biasanya Anda akan menemukan energi kemodusan. Ya, kalau ketulusan nggak ada, kemodusan. Nah, kemodusan itu berbahaya karena kalau ketulusan itu energinya datangnya dari energi spiritual atau yang disebut kecerdasan spiritualnya. Nanti Anda akan menjadi orang yang benar. Ya, mindsetnya benar. Saya mau melakukan ini karena ini. Ketika mindsetnya benar, Anda akan fokus melakukan hal-hal yang benar. Nggak ada berpikir mau nakalin mitra, nggak ada. Nggak ada pikiran mau mau ngakalin upline, nggak ada. Ya, energi ketulusan dulu, BBM-nya. Terus yang kedua, mesin. Nah, mesin itu energi emosional. Ini yang akan menggerakkan. Ya, energi spiritual bagus, tapi kalau tidak ada emosionalnya, tidak akan bergerak. Bergerak pun kurang, semangatnya kurang. Nah, ini kita sama-sama lihat ya, belajar melihat beberapa leader yang berprestasi, mereka memiliki alasan yang kuat untuk bergerak. Jadi masing-masing orang mesinnya itu beda-beda. Ada yang 1.500 cc, ada yang 3.000 cc, ada yang 5.000 cc. Nah, Anda berapa cc mesinnya? Karena urusannya ini dengan tanjakan. Ya, kita akan menanjak terus. Ini, cek dulu. Ya, apa alasan terkuat yang membuat Anda mau gila-gilaan? Boleh diketik. Ya, kalau kita belajar kemarin dari Pak Saprudin, ya sangat tersentuh bahwa energi emosionalnya itu pingin apa? Pingin membahagiakan orang tuanya. Ya, saking pingin membahagiakannya gila-gilaan. Pokoknya sudah semuanya ditutup. Saya ingin sukses dari 3i Network dan saya mau gila-gilaan. Dan saya pengen cepat. Gimana caranya? Saya nggak peduli. Ya, mau kepala buat kaki, kaki buat kepala, ya, guling-guling, salto-salto, nggak peduli. Ya. Jadi kalau misalnya Anda masih merasakan sakit hati karena penolakan, berarti mesin Anda ini cc-nya masih rendah. Ya, kalau orang yang cc-nya sudah tinggi, ketika ditolak, skip. Tolak, skip. Ya, terus, skip terus sampai ketemu. Ya, ketemu lagi, prospek lagi yang kira-kira bakal nolak, ya, skip terus. Nggak ngerasain apa-apa. Nah, pertanyaannya, Anda sudah sampai level ini belum? Ya, masih suka sakit hati ditolak nggak? Masih dengerin orang nyinyir nggak? Masih dengerin omongan orang terhadap Anda nggak? Ini, ya perhatikan, itu bagian dari mesin. Belum 100%, berarti cc-nya harus dinaikkan. Ya, kalau masih merasakan baper, kalau saya nyebutnya ya, baperan. Nah, ini berarti cc-nya masih rendah. Anda harus kenal lebih banyak lagi. Bukannya gimana caranya menghindar, tapi harus kena lebih banyak lagi agar urat bapernya putus. Ya, jadi Anda tidak memikirkan halangan.
tidak memikirkan rintangan, tapi yang dipikirkan gimana caranya saya dapat. Ya, nolak, skip. Jangan beri kesempatan tubuh Anda untuk merespon rasa sakit. Ini, ya. Oke. Ini mohon ya, yang ceklek ya tolong jangan pencet-pencet ini ya. Kalau belajar nanti bikin room sendiri ya. Oke. Nah, jadi mesin ini penting. Anda punya dorongan spiritual yang besar untuk memberikan kontribusi kepada orang-orang yang Anda cintai, tapi kalau mental daya juangnya masih rendah, itu Anda akan berat. Ya, harusnya Anda fokus pada tujuan, fokus pada apa yang ingin Anda lakukan, tapi karena masih ke bawah perasaan, ditolak, mikirin. Kemudian akhirnya apa? Semangatnya turun. Berarti Anda harus berlatih mendapatkan penolakan lebih banyak lagi agar sampai pada level tidak merasakan baper, tidak merasakan sakit hati. Siap ya? Oke, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah rangkanya, yaitu apa? Mobilnya itu sendiri. Dari pertama BBM-nya, yang kedua mesinnya, dan yang ketiga adalah mobilnya itu sendiri. Ya, karena kalau dorongan spiritualnya sudah kuat, kemudian mentalnya Anda sudah jago, ya mentalnya ini udah kayak Bang Jago lah, nggak peduli lah, pokoknya hajar terus. Tapi kalau mobilnya, sasisnya nggak bagus, ini nanti mobilnya akan gampang oleng, nggak seimbang. Nah, apa itu? Itu adalah ilmu dan keterampilan, ya, ilmu dan skillnya ini. Jadi agar Anda semangatnya tersalurkan dengan benar, Anda harus mau belajar, mau ikut training. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa saya sudah ngerti. Jangan pernah merasa saya tidak mau mengulang lagi karena bilang paling training yang diomongin itu aja, itu aja, itu aja. Ya, itu salah besar. Saya mendapatkan sebuah pencerahan itu kadang dan seringkali ya, itu mempelajari sesuatu berulang-ulang bahkan sampai bertahun-tahun. Itu level pencerahannya berbeda-beda. Ini ya, jadi jangan pernah bosan belajar. Kemudian setelah belajar, praktek, praktek, praktek. Kalau Anda belajar terus, ikut training terus, karena walaupun materi yang sama, ya, Anda ulang-ulang, pasti Anda akan mendapatkan level pencerahan yang berbeda setiap saat. Beneran. Ya, Anda ikut satu training aja, ikutin terus. Ya, bahkan kalau misalnya ada presentasi marketing plan, Anda ikutin terus. Yakin ya, sampai misalnya 50-60 kali ikut, ya Anda akan mendapatkan pemahaman baru terus ya, sampai kepada mengendap kepada alam bawah sadar Anda. Ini. Jadi perlunya ilmu dan keterampilan. Semakin tinggi ilmunya, keterampilannya semakin mumpuni, maka kapasitas mobil Anda itu akan semakin stabil. Ya, BBM-nya sudah hebat, mesinnya sudah full power. Nah, tinggal sasis, rangka-rangkanya, kaki-kakinya, kemudian kemudinya. Kalau ini juga sudah bagus, ya, maka Anda memiliki sebuah mobil yang siap balapan, ya, siap menanjak. Ini
Ini dulu. Jadi sebelum ngomongin performa, ngomongin bagaimana kita meningkatkan kualitas action kita introspeksi diri kita dulu. Ya, mobilnya diintrospeksi dulu. Apakah sudah sesuai dengan kriteria sebuah mobil yang akan menanjak jalannya? Ini kira-kira dari skor 1 sampai dengan 10, kira-kira Anda di angka berapa? Ya, silakan ketik dari skor ya. Bensinnya, dorongan sucinya, Anda kira-kira berapa? Kemudian mentalnya ya, yang pertama dorongan suci berarti masuk ke moralitasnya ya, dorongan sucinya. Kemudian mesinnya, mentalnya Anda level berapa? Kemudian ilmunya, kompetensinya Anda di level berapa? Di total dibagi 3 dari angka 1 sampai dengan 10, Anda di angka mana? Ini. Oke. Nah, artinya kalau ada yang menulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti sama-sama kita harus meningkatkan diri kita untuk perjalanan berikutnya. Bisa jadi penyebab kita ini mobilnya nanjaknya pelan atau mogok di jalan, bisa jadi masalahnya bukan dari mana-mana, tapi dari kita sendiri. Setuju? Ya, dievaluasi diri kita dulu. Ya. Pertama, dorongan sucinya kita temukan. Yang kedua, mentalnya kita tingkatkan. Yang ketiga, ilmu dan keterampilannya kita tingkatkan juga. Ya. Ini. Dengan cara apa? Yang pertama, moralitas itu berpegang kepada kata hati, kebenaran. Ini. Jangan nakal, jangan jahat, jangan culas. Itu yang pertama. Yang kedua, mental. Ya, mental itu patokannya baper. Kalau masih baperan, berarti mentalnya perlu di-upgrade. Ini, ya. Patokannya baperan enggak? Ditolak turun enggak? Atau bisa skip, skip, skip. Nah, gitu. Kalau udah bisa tolak, skip terus jalan ya. Kayak sales panci gitu ya. Nah, itu mentalnya itu sudah jadi. Oke, nah yang ketiga ilmu dan keterampilannya. Ilmu tidak berperan apa-apa dalam sukses. Ya, ilmu itu berdampak ketika Anda action dan terkonversi menjadi keterampilan. Makanya banyak orang ya, misalnya bilang, wah, saya mah 3i Network udah tahu banget lah. Ilmunya itu paling itu saya udah paham lah. Pertanyaannya, Anda udah sukses belum? Belum. Berarti ilmu itu tidak terkonversi menjadi skill, keterampilan. Artinya apa? Nggak ada gunanya ilmunya itu. Ya, teori aja. Ya, teori yang benar terkonversi menjadi keterampilan. Nah, ya, keterampilan itu sudah berdampak 70%. Nah, ketika keterampilan itu Anda ajarkan ke mitra-mitra Anda, kemudian latih menjadi keterampilan, maka nilai Anda menjadi 90. Sampai di sini ya? Paham ya? Oke. Lanjut. Jadi masalahnya di siapa? Di kita. Diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua ini. Ini apa? Rambu. Rambu jalan ya. Ini tulisannya tanjakan di depan. Ya, gunakan transmisi gigi rendah ini. Nah, pertanyaannya,
siapa yang memasang rambu? Ya, rambu peringatan, rambu petunjuk. Siapa? Ayo, ini bukan kuis ya. Polisi. Kayaknya polisi nggak pernah pasang-pasang gini deh. Oke, siapa? Yang pasang rambu petunjuk arah. Ya, ini rambu petunjuk kewaspadaan. Dinas Perhubungan, ya. Tuan rumah, betul. Kita sendiri, enggak. Ini kan kita sendiri ini kita. Nah, ini kita. Nah, ini. Nah, yang pasti, ya, yang pasti orang yang masang rambu adalah orang yang sudah melewati jalan ini. Benar nggak? Ya dong. Tanjakan di depan. Ya, orang ini pasti udah nanjak, udah pernah nanjak gitu. Oh, udah tanjakan. Berarti saya harus kasih tahu nih, ya, mobil-mobil yang mau datang sebelumnya harus siap-siap. Wah, biar apa? Biar apa namanya? Ganti gigi ya, oper gigi di transmisi bawah. Jadi pindah gigi 2 atau 1 karena ini tanjakan. Ini. Jadi yang memberikan rambu-rambu itu adalah orang yang sudah pernah melewati. Nah, kalau Anda mau menuju tempat sukses Anda, target Anda, kemudian Anda ingin nggak mendapatkan rambu-rambu kayak gini? Ya, kalau Anda nggak dapat rambu-rambu kayak gini, kira-kira perjalanannya lancar nggak? Nggak lancar ya. Ya, jadi kita jalan. Nah, kita jalan, ada rambu atau tidak, pasti lebih menguntungkan buat kita kalau kita punya apa namanya dibantu adanya rambu-rambu. Dan rambu-rambu ini dipasang oleh orang-orang yang sudah pernah melewati. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin lebih mudah mencapai suksesan kita, maka kita gunakan petunjuk dari orang yang pernah melewati jalan ini. Setuju nggak? Siapa itu? Siapa? Ayo, bukan dinas perhubungan ya. Siapa orang yang terbukti sukses, ya, aktif dan memberikan petunjuk. Oke, mentor, leader, kron. Ya, ini. Gunakan petunjuk para leader. Berarti Anda nggak boleh jauh-jauh ya. Dari leader Anda nggak boleh jauh-jauh. Artinya bukan posisinya, ya jangan berpikir rumahnya sebelahan, enggak. Tapi Anda tidak boleh jauh-jauh komunikasinya. Terus intens komunikasi. Agar apa? Agar Anda diberikan petunjuk. Ya, awas tanjakan di depan, gunakan gigi 1. Ya, sampai di sini Anda mendapatkan ini atau enggak? Pertanyaan saya. Ini, jadi nggak usah mikir banyak-banyak dulu, detail ya. Sebelum kita performanya kita tingkatkan, kita koreksi dulu nih. Nah, ini pertama kondisi Anda. Yang kedua, Anda mendapatkan nggak petunjuk? Anda dapat nggak komunikasi dengan leader Anda? Kalau dapat, berarti Anda sudah di jalan yang benar. Belum, wah ini kalau belum ini harus diketok-ketok nih leadernya nih. Nah, ini penting. Penting nggak? Petunjuk ini penting. Yang kedua. Dan yang ketiga, nah, oke ya, wah penting, penting, penting. Nah, sekarang sudah paham ya. Yang pertama adalah kondisi Anda dulu, dievaluasi tadi di level berapa. Kemudian pastikan Anda dalam perjalanan mendapatkan petunjuk. Ini. Dari siapa? Dari leader aktif dan Anda terkoneksi dengan leader itu. Kalau nggak terkoneksi, berbahaya.
berarti Anda melakukan perjalanan tanpa petunjuk. Anda bisa kehilangan yang namanya performa, kehilangan momentum, salah oper gigi, atau bisa tersesat. Ini. Ya, oke. Dan yang ketiga, nah, buatlah target kecil. Ini tadi kan sudah pertama itu impian ya, impian. Ya, visi. Jadi visi itu harus jauh ke depan, harus besar, harus berdampak buat diri Anda. Dan dampak itu penting buat Anda. Nah, ini visi. Kenapa? Karena kalau visinya besar, visinya berdampak, biasanya Anda memiliki niatan untuk melakukan perjalanan jauh. Ini ya, itu tadi yang pertama adalah impian atau visi Anda. Sekarang ke misi. Misi itu berarti apa yang Anda lakukan. Berarti dipotong dalam bentuk potongan-potongan kue. Ya, yang kecil-kecil. Buatlah target kecil. Kira-kira kalau mitra baru itu target kecilnya apa? Ya, boleh diketik. Mitra yang baru join, ya mungkin Anda di antara yang hadir malam ini adalah baru bergabung. Sekarang target kecilnya buat Anda apa? Elit, gratis premi, elit, punya closingan, rekrut awal 3 orang. Nah, ya masing-masing orang beda-beda, nggak masalah. Ini silakan, tapi tuliskan. Kebanyakan orang menjalankan bisnis itu tidak memiliki target kecil. Tapi targetnya apa? Yang penting jalan. Bener nggak? Ini, yang penting jalan, yang penting action. Ya, yang paling tepat adalah buatlah target kecil. Tujuannya adalah agar Anda mudah mencapai target tersebut kalau bisa melampaui. Ini, ya. Jadi target kecil dibuat itu membantu Anda agar Anda mudah mencapai target itu dan bahkan melampauinya. Ini yang penting. Ya. Sekarang Anda buatlah target dalam 1 bulan ini yang target itu kecil dan Anda yakin Anda bisa mencapai atau melampaui. Silakan ketik. Targetnya apa? Oke. Ya, elit, target saya elit, bisa closing. Ya, closing minimal 1. Bagi Anda yang belum pernah closing, ya sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, tapi belum pernah closing, jangan pernah membuat target elit. Kenapa? Karena nanti akan diketawain oleh otak dan otot Anda sendiri. Kenapa? Yang kemarin-kemarin aja nggak tercapai. Ya, sekarang giliran live Zoom, terus ketik aja elit gitu. Jangan. Buat target yang bisa diterima otak dan otot Anda. Targetnya yang kecil. Yang dalam 1 bulan itu Anda bisa meraihnya. Wah, ini. Bisa closing. Closing berapa? Ya ini. Bisa closing berapa? 1? Boleh. Nah, closing 1. Yakin nggak nih dalam 1 bulan, 30 hari, ya, Anda gila-gilaan jalankan bisnis 3i, prospek setiap hari, terus itu Anda bisa closing 1. Kalau yakin, pasang target itu. Ya, kalau yakin 3, pasang target 3. Kalau yakin 6, pasang target 6. Kalau 9, pasang 9. Yang penting otak sama otot Anda
bisa menerima. Ini ya, jangan karena sharing sama saya terus nulisnya closing 3, closing 6. Enggak, ini setting Anda sendiri. Ya, bicara dengan diri sendiri, dengan otak, dengan otot Anda mau meraih berapa. Dan Anda serius bisa yakin meraihnya. Oke. Nah, yakin. Nah, sekarang agar Anda bisa meraih ya yang Anda inginkan, target kecil Anda, itu apa yang Anda butuhkan? Nah, ditulis ya. Diketik di sini, Anda tulis. Agar Anda bisa meraih target kecil Anda, ini apa yang Anda butuhkan? Ya, Anda butuh bantuan leader Anda misalnya. Ya, butuhnya apa? Bimbingan leader, oke. Perbanyak prospek, oke. Ya, action yang konsisten. Coba bikin 3 yang jelas. Ya, action, action, action. Ya, actionnya apa? Action itu buka pintu aja action. Ya, apa? Ya, buat rencana harian. Oke, rencananya apa? Sehari apa yang akan dilakukan? Bimbingan leader karena ditinggal leader. Ah, kasihan ya. Oke, bantuan dari leader juga. Nah, follow up Canas dan promosi. Terus action mudah-mudahan bisa tercapai lagi satu lagi untuk elite. Oke. Nah, buatlah catatan. Apa yang ingin Anda lakukan? Ya, bukan action, bukan. Actionnya itu apa? Jadi sesuatu yang konkret yang ingin Anda lakukan. Ini penting, ya. Kalau action itu hanya wacana. Tapi kalau saya satu hari harus prospek 3 orang, ya, 3 orang. Jadi rencana saya agar bisa prospek 3 orang, saya akan mempersiapkan daftar nama. Untuk besok itu saya persiapkan hari ini. Kalau perlu saya sudah membuat janji hari ini agar besok 3 orang ini bisa ditemui. Itu namanya membuat agenda kerja. Ya, selama ini Anda punya agenda kerja nggak? Apa yang harus dilakukan 1 minggu pertama? Ya, hari pertama apa? Hari kedua apa? Punya nggak agenda kerja? Biasanya kalau orang yang punya agenda kerja, ya kemudian agenda kerjanya ini real, ya apa sih yang mau dilakukan real, ya itu biasanya dalam 1 bulan dia akan mencapai target. Beneran ini, bener nggak? Ya, Anda yang punya agenda kerja setiap hari, kemudian apa yang ingin Anda capai ya hari ini, kemudian mempersiapkan agenda besok, kemudian Anda melakukannya besoknya, dan besoknya juga Anda juga membuat rencana untuk lusa, Anda apa namanya bisa memenuhi target nggak? Ini ya. Tapi kalau orang tidak punya agenda kerja, ya, tidak punya rencana apa-apa yang konkret, konkret ya, yang seperti saya bilang detail, ya. Kalau yang action itu bukan agenda, itu baru pengen, ya. Kalau pengen dengan agenda beda. Nah, biasanya kalau orang-orang yang nggak punya agenda kerja, ya, yang tidak dipersiapkan sebelumnya, biasanya mencapai target itu untung-untungan. Probabilitasnya sangat rendah. Ini. Ayo, siapa yang mau jujur sama saya? Yang nggak punya agenda, ya, orang-orang yang setiap bulan tidak pernah mencapai target, walaupun cuma 1, itu biasanya tidak membuat agenda kerja. Nah ini, Mardiono,
ciri-ciri agenda kerja apa ya Pak? Ciri-cirinya gini, Anda merencanakan, besok targetnya saya pingin ketemu 3 orang, misalnya. Ya, 3 orang. Orangnya siapa? A, B, C. Tentukan orangnya. Kemudian Anda pastikan besok Anda bisa ketemu dengan orang tersebut, baik online maupun offline. Ya, nah ketika Anda melakukan besoknya melakukan agenda ini, nah Anda juga sudah mulai menyusun untuk hari berikutnya, membuat agenda berikutnya dan juga merencanakan agar orang-orang yang ada dalam agenda ini besoknya Anda bisa temui. Kalau sehari 3 berarti sebulan 90 orang yang Anda bisa temui. Bukan di angan-angan ya, karena Anda buat agenda, planning, jelas, ya, atur janji. Betul, Pak Ari Praptono ya. Nah, 90 orang, mosok sih satu nggak ada. Yang nggak ada itu action, jadi langsung tubruk aja, datang ke rumah orang nggak pakai janji. Akhirnya apa? Orangnya lagi kondangan, orangnya lagi mancing. Ini penyebabnya. Pentingnya agenda. Nah, ini dulu ya. Anda membuat target kecil, oke. Anda membuat agenda. Buat nggak? Kalau nggak buat, ini. Jangan-jangan penyebabnya ini. Yang membuat targetnya tidak tercapai. Ya. Siapa yang nggak yang membuat agenda kerja, kemudian bagaimana targetnya. Kemudian siapa yang tidak membuat agenda kerja, terus apa yang didapatkan. Boleh sharing ya. Di sini kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, sama-sama menganalisa. Tujuannya apa? Kita menemukan suatu rangkuman di acara pertemuan malam ini, kemudian membuat catatan-catatan apa yang harus kita tingkatkan dalam action kita. Ya, boleh silakan ketik. Kira-kira dalam pertemuan malam ini, apa yang ingin Anda tingkatkan dalam 1 bulan ke depan? Silakan. Ya, saya yakin Anda sudah bisa menangkap ya, bisa menangkap apa yang saya presentasikan, yang saya sharingkan dari bagaimana kita mengevaluasi diri, kemudian memastikan koneksi kepada leader yang memberikan petunjuk, memastikan Anda membuat target kecil dan mempersiapkan agenda. Kira-kira dalam 1 bulan ke depan, Anda ingin meningkatkan apa untuk diri Anda ini? Dari 4 hal yang saya sharingkan tadi. Oke, Sulastri. Presentasinya supaya langsung closing. Oke. Nambah daftar nama, perbanyak dolan dan kenalan. Ya, oke. Itu ya, dicatat apa-apa yang harus Anda tingkatkan. Kenapa harus dicatat? Ya, karena agar kita memiliki rencana. Ya, jadi pertama target kecil, rencana, agenda. Nah, setelah dijalankan, baru performanya akan naik terus. Ya, kualitas action kita akan naik terus. Kenapa? Karena ketika sudah dijalankan, nanti 1 bulan ke depan Anda berpikir lagi. Lihat, pertama, performa diri kita dicek lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita terkoneksi dengan leader kita untuk mentoring? Ya. Kemudian evaluasi lagi, target kecilnya tercapai enggak? Tercapai atau terlampaui? Nah, jadi ya targetnya bukan tidak tercapai atau tidak, tercapai atau terlampaui, itu udah rumus bakunya, bukan tercapai atau tidak tercapai. Jadi harus tercapai atau terlampaui.
Kalau terlampaui, ya kalau tercapai berarti Anda bisa tingkatkan lagi. Tapi kalau terlampaui berarti Anda siap dengan tantangan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, sampai di sini. Silakan.